Na 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 dum 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 na 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 dum 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 na 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 nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nahnu Jiddan, kita banget. Oke, pada kesempatan kali ini aku sendirian karena beberapa personil yang lainnya punya kepentingan pribadi, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat beberapa video solo yang nantinya akan tetap upload sesuai dengan jadwal kita seperti biasa. Dan disclaimer teman-teman, kita semua bertiga selama pembuatan video akan selalu pakai niqab karena untuk menghindari ainun lam matun. Jadi teman-teman di sana jangan heran kalau nanti ketika ketemu kita di luar kita nggak ada yang pakai niqab. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di segmen Nahnu Jiddan yang judulnya adalah leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh, kenapa sih harus dengan leyeh-leyeh? Ya, leyeh-leyeh kalau di bahasa Jawa artinya kayak santai-santai. Kita kalau santai-santai identik sama hal-hal kayak refreshing, kayak nonton film, atau bercanda, jalan-jalan misal, atau yang lainnya. Untuk sekarang kita coba ubah mindset kita tentang leyeh-leyeh. Jadi leyeh-leyeh itu nggak mesti harus yang sifatnya duniawi, tapi leyeh-leyeh juga bisa diganti dengan hal-hal yang sifatnya muhasabah, hal-hal yang sifatnya introspeksi diri. Makanya kali ini kita bakal ngaji atau muhasabah santai tapi dengan mengacu pada kitab. Tapi tenang aja, bener-bener sama sekali nggak sepaneng dan justru buat kita semakin damai hidupnya. Aduh, kitab apa nih yang bakal kita kaji? Kitab yang udah mainstream banget teman-teman kaji, tapi biasanya mungkin dengan cara yang konvensional, bosenin gitu ya. Nah, kali ini kita bakal mengkaji kitab Tafsir Ibnu Katsir karyanya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sebelumnya kenapa sih tiba-tiba mikir buat bahas kitab ini atau mengulik apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Soalnya kalau teman-teman kerasa nih, kita tuh kan kalau misalnya dalam berkehidupan tuh jarang banget gitu sehari tuh ada waktu muhasabahnya. Iya sih kalau dipikir-pikir kalau rutin sebelum tidur harusnya bisa. Tapi kalau pas lagi seharian itu capek aktivitasnya, kita kayak nggak sempet gitu introspeksi diri. Hari ini Allah udah kasih nikmat berapa banyak buat kita, tuh kayak jarang banget. Aku pernah banget ada di titik itu, dan mungkin sampai sekarang juga ada di titik itu. Susah banget untuk ngeluangin waktu berpikir apa aja sih yang udah Allah kasih buat kita, dan dengan itu kemudian menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi, yang lebih banyak mengandung amal solih di dalam setiap pergerakan kita. Sampai pada akhirnya ketika nggak sengaja banget baca bab ini di kitab ini, kayak kesentak gitu, kayak nyesek banget. Dan mungkin juga teman-teman ngerasa bahwa konsep muhasabah kita yang biasanya itu kita dengar dari para ustadz atau yang kita selama ini udah laksanain tuh udah mainstream banget gitu loh. Misalnya kayak ya Allah, hari ini aku udah dikasih kelancaran dalam belajar, makasih banget ya Allah. Hari ini aku udah diberikan rezeki, jadinya aku bisa misalnya beli baju dan lain sebagainya lah. Itu tuh kayak bosenin, dan kalau menurutku sendiri yang udah lama, ya kita semua lah ya, udah lama jadi muslim, kayak lama-lama tuh kayak jadi nggak ada maknanya, kayak nggak bisa meresapi apa sih maksud muhasabah yang lagi aku ucapkan ini, apa sih makna muhasabah yang lagi aku lakukan ini. Nah, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya jilid 4 ya teman-teman. Nah, di jilid 4 ini surat At-Tur ayat 6 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal bahril masjur. Ayat ini diartikan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya artinya adalah dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Kalau kita nggak baca tafsir ini dan cuman baca Al-Quran biasa terus lihat terjemahan, pasti cuma mikirnya oke, nggak paham, mungkin itu bahasa yang tinggi, semacam syair mungkin yang cuman Allah yang tahu gitu, terus lewat langsung ke ayat selanjutnya. Tapi kalau teman-teman baca tafsirannya, teman-teman pasti bakal tercengang banget karena di titik ini akhirnya perubahan cara berpikirku mulai pelan-pelan kutata kembali. Jadi
para ulama itu berbeda pendapat dalam mengartikan al-masjur ini. Di antaranya adalah yang pertama Ar-Rabi bin Anas, yang dia bilang maksudnya al-masjur itu ya adalah air yang dia itu di bawah arsh atau arsh, dimana kemudian Allah menurunkan hujan dari laut itu kan, dan nantinya dari hujan itu akan menghidupkan banyak makhluk hidup kayak gitu. Ada juga yang mengatakan lautan yang luas yang ada di muka bumi ini nantinya akan menjadi lautan api ketika hari kiamat tiba, dan itu nanti akan mengenai semua penghuni padang mahsyar. Kalau Imam Qatadah sendiri mengartikan al-masjur itu artinya penuh, sementara yang lain mengatakan lautan yang kosong. Tapi dari semua pendapat itu yang paling mencuri perhatianku adalah pendapatnya Ali ibnu Abu Tholhah. Coba dia bilang apa? Dia bilang mendasarkan pada Ibnu Abbas, dia mengartikan wal bahril masjur itu artinya adalah dan lautan yang tidak memenuhi daratan. Karena dia bilang al-masjur itu artinya adalah tercegah. Jadi memang al-bahru atau lautan itu memang didesain Allah, dibuat oleh Allah untuk tercegah dari memenuhi daratan yang ada di muka bumi. Karena kalau Allah nggak mencegah, pastinya seluruh daratan di muka bumi ini akan terisi oleh yang namanya lautan, dan otomatis akan menenggelamkan semua penduduk di muka bumi ini. Ya kita. Maksudnya gimana? Jadi si Ali ibnu Abu Tholhah itu menyandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kemudian dikodifikasikan dalam Musnad Ahmad. Hadis itu bilang begini, Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, laisa min lailatin illa wal bahru yushrifu fiha thalatha marrat yasta'dzinullaha ta'ala ay yanfadhiqa alaihim fayakuffuhu Allahu azza wa jalla. Artinya adalah tidak ada satu hari pun guys, laut itu tidak meminta kepada Allah untuk menenggelamkan manusia. Dan itu lautan itu minta kayak gitu ke Allah sebanyak 3 kali dalam sehari. Tapi lagi-lagi Allah mencegahnya, Allah bilang jangan, jangan, dan jangan. Nah, kalau misal kita melihat daripada derajat hadis ini, memang hadis ini banyak dikritik oleh ulama hadis, dianggap sebagai hadis dhaif dari segi perawinya. Dari beberapa perawi yang ada, misalnya kayak Al-Awam bin Hausyab, terus kemudian Abu Shalih Maula Umar bin Khattab, itu semuanya adalah majhul. Makanya kemudian dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Permasalahannya, apakah hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan dalam beberapa aspek keagamaan? Nah, ternyata kalau kita lihat pada penjelasan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, dia bilang bahwa fa'amad dha'ifu fala yajuzul ihtijaju bihi fil ahkami wal aqaidi wa tajuzu riwayatuhu wal amalu bihi fi ghairil ahkami kal qasasi wa fadailil a'mali wat targhibi wat tarhibi. Maksudnya apa? Jadi untuk hadis-hadis dhaif itu emang nggak boleh diamalkan pada ranah-ranah keagamaan yang sifatnya tauhid, akidah, dan juga hukum-hukum syariat. Tapi boleh banget loh mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam hal kaitannya selain daripada hukum-hukum, atau juga pada keutamaan-keutamaan perbuatan, atau juga dalam masalah targhib. Targhib itu kayak dorongan untuk kita semangat dalam berkehidupan, semangat dalam beramal soleh, atau juga tarhib untuk kita itu menakut-nakuti atau memberikan pelajaran. Nah, kira-kira apakah hadis yang tadi aku sebutin itu masuk dalam kriteria kebolehan kita mengamalkan hadis dhaif? Jawabannya bener banget, bisa. Dia masuk pada ranah tarhib untuk menakut-nakuti manusia. Jadi boleh banget kita make hadis ini untuk dijadikan acuan, bukan acuan juga sih, dijadikan motivasi kita biar kita selalu sadar bahwa hidup kita ini nggak main-main loh, kayak gitu. Teman-teman kalau masih kurang yakin dengan yang aku sampaikan ini, teman-teman mesti mikir kan, kalau Sahih Bukhari itu kan isinya semua sahih, itu berarti pertanda dong kalau memang kita itu cuma boleh belajar atau mengambil hikmah dari beberapa hadis-hadis yang sahih aja. Nah, ternyata Imam Bukhari sendiri itu pun memang sengaja banget kok buat kitab Sahih Bukhari itu yang isinya semuanya adalah hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang itu baca Sahih Bukhari atau kebanyakan
bab-bab yang ada pada Sahih Bukhari itu berkaitan dengan akidah dan juga ahkam, baik itu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah dan juga ghairu mahdhah. Kalau teman-teman baca karangannya Imam Bukhari di kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, itu beliau di situ nggak cuma nyantumin hadis-hadis sahih doang, tapi berbagai hadis yang kemudian boleh diamalkan karena sifatnya hanya fadhailul amal dan ghairul ahkam, selain hukum-hukum yang sifatnya tadi bisa targhib dan juga tarhib. Oke, kembali kepada apa kaitannya sih Bit sama titik perubahan kehidupan dan penataan ulang kehidupan kamu tadi yang kamu bilang gitu kan. Kalau teman-teman udah sadar sebenarnya kita itu hidup di dunia ini tuh nggak main-main, yang pertama. Yang kedua, kita itu jangan kepedean. Maksudnya kepedean gimana sih? Kepedean kalau misalnya kamu itu habis berbuat baik, seakan-akan kamu tuh nunggu-nunggu balasan dari Allah gitu loh. Kapan nih Allah balas perbuatan baik aku semalam? Aku tadi malam udah tahajud loh, aku tadi malam udah sholat sunnah isya loh, dan lain sebagainya. Atau tadi pagi aku udah sholat duha loh. Kapan nih Allah mau balas? Misalnya dengan cara aku dikasih nilai bagus lah, dikasih pekerjaan bagus lah, dan lain sebagainya. Jangan kepedean. Karena kenapa? Sebelum kamu melakukan hal-hal baik itu, Allah udah banyak banget ngasih kamu kebaikan dan bahkan menghindarkan kamu dari mara bahaya. Kalau cuma ngasih kebaikan, kita seakan-akan kalau nggak dapat kebaikan itu kayak nggak rugi-rugi amat ya. Tapi kalau udah sifatnya Allah menghindarkan kita dari mara bahaya, kalau itu nggak kejadian, rugi banget dong di kita. Kita pastinya udah sengsara. Maksudnya gimana sih? Masih belum paham. Tiap hari, kalau dari belajar dari hadis itu, Allah berarti menghindarkan kita dari pertama, ditenggelamkan sama lautan. Dan ini mungkin kita bisa pukul rata untuk semua ciptaan Allah. Kita dihindarkan dari meletusnya gunung, kita dihindarkan dari angin puting beliung. Karena sejatinya semua makhluk Allah di muka bumi ini kecuali manusia tuh pengen banget ngancurin kita. Karena emang kalau dipikir-pikir, makhluk Allah selain manusia itu bener-bener taat banget sama Allah. Disuruh ini oke, disuruh itu oke. Cuman kita aja yang kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang mau. Kalau mau itu pun minta imbalan. Mereka tuh kayak enek sama kita. Mereka pengen ngancurin kita karena nggak terima lihat Allah udah ngasih banyak banget kelebihan buat kita, tapi kita dengan pedenya maksiat. Tapi lagi-lagi Allah cegah. Allah nggak boleh ini terjadi. Bayangin, kita tiap helaan nafas yang kita buat itu Allah menghindarkan kita dari mara bahaya. Akhirnya aku lebih kontekstualin lagi makna-makna itu, lebih meresapi lagi. Jadi mikir, berarti kita kedip aja itu kalau misalnya Allah nggak kehendaki, mungkin dari kemarin-kemarin aku udah buta ya. Karena angin-angin atau mungkin udara di sekelilingku tuh pengen banget gitu kayak nyelakain aku, kayak mungkin buat aku jadi kotor matanya, terus mungkin nusuk lewat bakteri-bakteri atau debu-debu yang ada. Terus aku lihat dinding rumahku, oh berarti kalau misalnya Allah tuh nggak cegah, mungkin aja dinding-dinding rumah ini tuh udah jatuhin aku, misalnya dengan cara runtuh dan lain sebagainya. Jadi bersyukur gitu, tiap hari tuh kayak ngerasanya lagi-lagi diselamatin, lagi-lagi diselamatin, tiap langkah tuh diselamatin. Kalau misalnya Allah membolehkan, mungkin langkah kesekian kita, tanah itu bakal longsor dan buat kita jatuh ke dalam, dan otomatis kalau nggak mati ya cacat kan. Lagi-lagi diselamatin, lagi-lagi diselamatin. Jadinya kalau habis ngelakuin amal soleh itu jadi gak kayak cepet-cepet pengen minta imbalan gitu, kayak ya udah orang tiap harinya juga diselamatin, itu tuh udah lebih dari cukup gitu. Jadi kalau misalnya kita itu berbuat amal soleh, itu tuh gak ada sama sekali kaitannya sama balasan Allah ke kita terus ngasih apa gitu, enggak. Buat berterima kasih sama Allah dengan penyelamatannya Allah ke kita tiap hari itu aja nggak cukup loh. Jadinya akhirnya tiap hari itu isinya cuma bersyukur tanpa harus kayak bermuhasabah yang sampai kayak nangis-nangis gitu, enggak, tapi kayak lebih dinikmati aja gitu tiap muhasabah yang kita lakuin. Itu teman-teman, mungkin kalau teman-teman ngerasa mainstream banget nih temanya dan lain sebagainya, coba deh ditelisik lagi, diulang-ulang lagi perkataanku ini, karena bener banget dari bacaanku di Ibnu Katsir itu buat aku jadi banyak banget berubah. Meskipun jauh dari kata sempurna, jauh dari kata baik, tapi itu sudah menjadi versiku yang lebih baik dari hari kemarin. Gitu teman-teman, makasih banget udah nonton video Nahnu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu komen dan kemudian share ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya berkenan juga boleh subscribe, kalau enggak ya terserah, yang penting bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.